warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauziah Nur dari SD Negeri 233 Simpang Duhu Lombang, Kecamatan Ulu Puput, Kabupaten Mandailing Natal. Nomor peserta PPG 1202 67000983, NIM PPG 1072024005. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Yayan Langsa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Baik, Bu. Sehat semuanya? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita membaca doa sebelum belajar. Kepada ketua kelasnya agar maju ke depan untuk membacakan doa kita pada pagi hari ini. Selanjutnya Ibu absen dulu ya. Tunjuk tangannya siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Bilang ya. Amaluddin. Hadir, Bu. Anna Sabirin. Hadir, Bu. Devi Hamisari. Hadir, Bu. Fitra Zailani. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya untuk rasa cinta kita terhadap kebangsaan kita. Siapa yang bisa memimpinnya? Ya, silakan maju nak. Diharapkan kepada anak-anak Ibu untuk berdiri semuanya. Kita ice breaking dulu. Masih ingat ice breaking ya? Masih, Bu. 1, 2, 3. Tepuk semangat, ye! Siap! Maju! Maju! Semangat, ye! Pelajaran pada pagi hari ini yaitu tentang pendidikan agama Islam. Diharapkan semua anak-anak Ibu dibuka bukunya halaman 3. Sudah dibuka semuanya? Sudah, Bu. Masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Masih, Bu. Tentang apa? Tentang Allah, Bu. Bagus, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Malaikat-malaikat rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Bagus. Malaikat itu ada berapa jumlahnya? 10. Saja. Jibril, Mikail,
Bagus. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, Ibu harapkan anak-anak Ibu ini mampu membaca surah Al-Maun dengan benar. Yang kedua, anak-anak Ibu ini mampu mengartikan surah Al-Maun dengan baik. Dan yang ketiga, Ibu harapkan anak-anak Ibu ini mampu memahami makna kandungan surah Al-Maun. Berarti pelajaran kita yaitu surah Al-Maun. Surah Al-Maun adalah surah yang artinya barang-barang yang berguna. Surah Al-Maun ini terdiri dari 7 ayat. Surah Al-Maun adalah surah yang ke-107 dalam Al-Quran. Surah Al-Maun ini diturunkan di kota Mekah, maka termasuk dia golongan surah Makkiyah. Diharapkan anak-anak Ibu berarti sampai sini paham tentang surah Al-Maun? Paham, Bu. Oke, baiklah, diharapkan anak-anak Ibu ini mendengarkan ada tayangan video baca surah Al-Maun dengan baik, dengan taratil. Disimak baik-baik videonya ya. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Itulah tadi tayangan video tentang membaca surah Al-Maun. Lihat dulu ke depan. Berarti sudah tahu cara membacanya? Sudah, Bu. Lihat ke papan tulis. Kita sama-sama membacanya. Ibu dulu, baru anak-anak Ibu ya. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Berarti kita harus membaca Al-Quran itu harus dengan baik, dengan tartilnya dan dengan tajwidnya. Kepada anak Ibu, nikmat maju dulu ke depan untuk membaca surah Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil
Ya bagus. Sampai di sini paham untuk membaca surah Al-Maun? Paham, Bu. Ya selanjutnya yaitu terjemahan arti dari surah Al-Maun ayat 1 sampai ayat 7. Ayat pertama yang artinya tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Yang kedua, itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Yang ketiga, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Yang keempat, celakalah orang-orang yang melaksanakan salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Yang keenam, yang berbuat ria dan enggan memberi bantuan. Sampai sini Pak? Paham, Bu. Selanjutnya yaitu tentang makna kandungan surah Al-Maun. Setelah kita belajar tadi membacanya dan mengartikannya, sekarang makna kandungan yang terkandung dalam surah Al-Maun. Ayat pertama yang artinya tadi, tahukah kamu orang yang menistakan agama? Ayat yang pertama itu berupa pertanyaan dan penegasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama, yaitu orang yang beragama tetapi tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang mendustakan agama. Mengikuti perintah Allah berarti orang beragama kita tapi tidak mengikuti perintah Allah. Itulah orang yang mendustakan agama. Yang pertama, yang ayat yang kedua menjelaskan tentang ciri pendusta agama yang pertama, yaitu menghardik anak yatim. Berarti kita tidak boleh yang pertama itu menghardik anak yatim. Contohnya dari hal ini adalah peristiwa Abu Sufyan menyembelih unta muda untuk bersenang-senang. Setiap minggunya suatu saat ada anak yatim yang meminta daging kepadanya, tetapi justru anak yatim itu diusirnya. Itulah orang ciri-ciri orang yang mendustakan agama, yaitu menghardik anak yatim. Kalau Rasulullah mengabarkan bahwa orang yang menyayangi anak yatim itu kelak akan bersama Allah di akhirat seperti posisi jari telunjuk dengan jari tengah. Dan ayat yang ketiga, Allah menjelaskan tentang ciri-ciri pendusta agama yang kedua, yaitu orang yang tidak peduli memberi makan kepada orang-orang miskin. Inilah ciri-ciri pendusta agama yang kedua, yaitu tidak peduli memberi makan orang miskin. Ayat yang keempat, makna ayat yang keempat kandungannya dan kelima menjelaskan tentang ciri pendusta agama yang ketiga, yaitu mereka yang mengerjakan sholat tetapi sedikit sekali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna kandungan surah ayat 1 sampai ayat 7. Yang pertama Ibu jelaskan, yaitu tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama yaitu tentang menghardik anak yatim. Allah menjanjikan, berarti kita kalau orang yang menghardik anak yatim ini, menghardik anak yatim itu berkata kasar kepadanya, tidak berkata kasar kepada anak yatim. Tahu anak yatim kan? Yang tidak mempunyai ayah, itulah. Berarti kita tidak boleh menghardik anak yatim. Berarti kalau kita menghardik anak yatim itu Allah akan, itulah ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Berarti kita harus selalu menyayangi anak yatim. Makanya Rasulullah bersabda di situ, apa kata Rasulullah di situ? Mengabarkan kepada orang-orang yang menyayangi anak yatim kelak akan bersama Allah di akhirat. Seperti apa posisi jari telunjuk dan jari tengahmu? Ini jari telunjuk dan jari tengah dekat sekali dengan Allah, karena Allah sangat menyayangi anak yatim. Makanya kita tidak boleh menghardik anak yatim atau berkata kasar kepada anak yatim. Kita harus menyayangi anak yatim. Ciri-ciri orang yang pendusta agama yang kedua, yaitu enggan memberi bantuan memberi makan kepada orang miskin. Enggan dia, berarti itu tidak boleh kepada kita. Inilah orang-orang yang menghardik anak yatim itu enggan memberi makan orang miskin. Berarti kita harus selalu memberi makan. Memberi makan itu kalau ada misalnya uangmu
uang untuk dibagikan, boleh dibagikan kepada siapapun. Tapi kalau cukup untukmu saja, gak apa-apa. Tapi harus kita bantu. Jangan enggan memberi bantu, enggan itu tidak mau memberi makan orang miskin. Itulah ciri-ciri pendusta agama yang kedua. Dan yang ketiga yaitu ciri-ciri pendusta agama yang ketiga, mengerjakan sholat tetapi sedikit sekali mengingat Allah. Dia mengerjakan sholat tapi pikirannya kemana-mana pikirannya. Inilah orang ciri-ciri pendusta agama. Berarti kalau kita sholat harus dengan niat ikhlas, harus dengan khusyuk. Paham? Ciri-ciri orang yang pendusta agama selanjutnya yaitu beramal, tetapi tujuannya untuk pamer. Pamer itu termasuk ria. Ria itu tujuannya untuk dipuji orang lain. Itu termasuk dengan ria, dipuji orang lain. Berarti kita harus beramal, berbuat baik, sholat lima waktu, bersedekah, berinfak, harus dengan niat ikhlas dalam hati kita. Tidak boleh pamer. Berarti kalau kamu pamer itu termasuk orang yang mendustakan agama. Ciri-ciri orang yang mendustakan selanjutnya yaitu enggan membantu orang lain meskipun dengan hal-hal kecil bermanfaat. Misalnya membantu dia untuk mengangkat barang, membantu dia untuk misalnya jatuh dia kampungan. Berarti kita tidak boleh gitu. Kita harus membantunya supaya kita tidak termasuk orang-orang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Berarti sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, baiklah. Ibu, berarti kalau paham surah Al-Ma'un, supaya kita tidak termasuk ciri-ciri orang yang mendustakan agama, kita harus selalu menyayangi anak yatim, membantu fakir miskin, beramal dengan niat yang ikhlas dalam hati, dan kita harus selalu membantu teman hal-hal sekecil apapun, supaya kita tidak termasuk orang yang mendustakan agama. Sampai sini paham? Paham, Bu. Ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya silakan, Nak. Bagaimana cara agar sholat kita tidak menjadi ria, Bu? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana cara kita agar tidak termasuk sholat kita tidak termasuk ria? Berarti kita harus beribadah kepada Allah itu harus dengan niat ikhlas dalam hati kita. Dan beramal kita juga jangan untuk pamer. Berarti dengan niat ikhlas dalam hati kita, jangan mengharapkan pujian atau dari orang lain. Itulah supaya kita tidak termasuk apa tadi? Menjadi orang ria. Berarti harus niat ikhlas. Kita mengharapkan ridho dari Allah. Sampai sini sudah paham? Sudah, Bu. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak, Bu. Oke, baiklah. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, Ibu akan bertanya kepada anak-anak Ibu. Dengarkan baik-baik ya. Iya, Bu. Apa yang dimaksud dengan mendustakan agama dalam surah Al-Ma'un? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Mendustakan berarti tidak peduli dengan orang yang membutuhkan atau tidak menjalankan ibadah dengan benar dan ikhlas, Bu. Bagus. Tepuk tangan dulu untuk lainnya. Selanjutnya yaitu Ibu bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama Hairi, Fitrah, Insan, dan apa? Kelompok 2 Nikmah, Rodiah, Amal, dan Anas. Kelompok 3 Lainah, Devi, Ririn, Patri. Bentuk dengan bentuk kelompok. Sudah disiapkan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Aturannya berarti bentuk kelompok dulu. Bentuk kelompok masing-masing kelompok berhadapan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tunggu dulu, jangan dulu ditulis. Perhatikan dulu. Kita sepakati waktunya yaitu 20 menit. Kita sepakati waktunya yaitu 20 menit. Kelompok 1 ada di situ potongan ayat dan tuliskan artinya. Kelompok 2 yaitu
menjawab tentang pertanyaan yang pilihan ganda ada 10 dan esainya 1 sampai 5. Kelompok 3 menulis ayat tersebut dan menuliskan kandungan surah Al-Maun ayat 1 sampai ayat 7. Sudah paham? Sudah. Ya, silakan kerjakan nak. Ditulis nama kelompoknya di atas di sini, kelompok 1. Baru namanya siapa duluan? Hairi. Hairi, tulis dulu kelompok 1 di sini, kelompok 1. Tulislah. Baru Hairi, Fitra, apa sama si Lisa. Tulis kelompoknya. Sudah. Kelompok 1. Dibaca dulu, dibaca, baca, baru tulis. Ditulis.
Sudah siap? Sudah, Bu. Oke, hadap depan semuanya. Hadap depan dulu semuanya, hadap depan ya. Kepada kelompok 1, maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang dimana menyusun potongan ayat surah Al-Ma'un dan artinya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitallazi yukadzibu biddin, artinya, tahukah kamu orang yang menistakan agama? Fadzalikallazi yad'ul yatim, itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Sekian presentasi kami sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan maju kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tentang pilihan ganda. 1. Al-Ma'un secara bahasa artinya adalah barang-barang yang berguna. 2. Surah Al-Ma'un berisi tentang orang-orang yang menistakan agama. 3. Ayat keempat surah Al-Ma'un adalah Fawailul lil musallin. 4. Lafaz Ara'aitallazi yukadzibu biddin, artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? 5. Surah Al-Ma'un termasuk golongan Makkiyah. Demikianlah presentasi kami sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang surah Al-Ma'un dan kandungannya. Kandungan surah Al-Ma'un. Ayat pertama berisi tentang pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW mengenai ciri-ciri orang yang mendustakan agama, yaitu mereka yang mengaku beragama namun tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayat kedua menjelaskan ciri-ciri pendusta agama. Yang pertama yaitu mereka yang menghardik anak yatim. Ayat ketiga menjelaskan ciri-ciri pendusta agama. Yang kedua yaitu mereka yang tidak peduli untuk memberi makan kepada orang miskin.
miskin. Ayat keempat dan kelima menggambarkan ciri-ciri penista agama. Demikianlah presentasikan pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kelompok 3. Dari hasil diskusinya kelompok 2 dan kelompok 3. Hasil diskusi, berarti hasil diskusi kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 semuanya sudah bagus. Berarti surah Al-Ma'un, tetap surah Al-Ma'un dan kandungannya. Berarti surah Al-Ma'un itu ada berapa? 7 ayat. Berarti orang-orang yang menistakan agama itu ada berapa? 5. Yang pertama menghargai hari yatim, yang kedua miskin, bagus. Yang ketiga lalai dalam sholatnya, keempat bagus sholatnya untuk pamer, yang kelima enggan membantu orang lain. Selanjutnya, untuk lebih paham lagi tentang pelajaran kita tentang surah Al-Ma'un, ibu itu ada tugas membagikan tugas individu satu-satu orang yang ibu kirim linknya melalui HP masing-masing yang ibu bagikan. Kan ini ibu bagikan HP-nya satu-satu. Silakan buka HP-nya. Silakan dulu buka HP-nya. Sudah dibuka? Sudah, Bu. Di situ sudah dikirim ibu linknya masing-masing siswa, satu per orang. Berarti ada di situ soal tentang menggunakan aplikasi Word. Ada situ pertanyaan pilihan gandanya 1 sampai 5. Berarti sudah dibuka linknya? Sudah, Bu. Ya, dikerjakan. Nah. Sudah siap? Sudah, Bu. Taruh HP-nya masing-masing di atas meja. Kalau sudah siap, berarti linknya, skornya sudah masuk ke HP ibu. Berarti soalnya itu 1 sampai 5 sudah dikerjakan ya. Tentang pelajaran kita selanjutnya itu tentang menyimpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkannya? Saya, Bu. Ya, silakan nak. Surah Al-Ma'un mengajarkan kita tentang pentingnya peduli terhadap sesama, terutama kepada anak yatim dan orang miskin, Bu. Ya, bagus. Siapa lagi? Ya, silakan nak. Surah Al-Ma'un mengingatkan kita untuk melakukan ibadah dengan ikhlas, bukan untuk pamer. Ya, bagus. Ibu tambahi tentang kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Surah Al-Ma'un itu adalah surah yang ke-107 dalam Al-Quran. Terdiri dari 7 ayat. Surah Al-Ma'un ini diturunkan di kota Makkah dan termasuk dia surah Makkiyah. Surah Al-Ma'un mengajarkan kita tentang pentingnya peduli terhadap sesama, terutama kepada anak yatim dan orang-orang miskin. Surah ini juga mengingatkan kita untuk melakukan ibadah dengan ikhlas, bukan untuk pamer atau agar dilihat orang lain. Orang yang tidak peduli terhadap orang lain dan tidak melaksanakan ibadah dengan baik akan mendapatkan balasan dari Allah. Oleh karena itu,
sudah? Sudah, Bu. Bagaimana perasaan kalian saat mengikuti pembelajaran pada hari ini? Senang, Bu. Oke, baiklah. Tugasnya di rumah yaitu halaman 4 1 sampai 5. Lihat bukunya masing-masing. Halaman 4 1 sampai 5. Baru pelajaran kita selanjutnya yaitu tentang Asmaul Husna. Baca-baca di rumah ya. Iya, Bu. Oke, baiklah. Sampai di sinilah pelajaran kita pada hari ini. Ibu sudahi dengan ucapan Alhamdulillah.